Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Baiklah, kali ini saya akan membahas lanjutan dari video-video saya sebelumnya mengenai prodi-prodi atau jurusan-jurusan kuliah. Teman-teman tertarik atau teman-teman masih menginginkan informasi terkait jurusan-jurusan kuliah yang teman-teman inginkan. Baik, di sini saya akan mencoba berbagi informasi terkait jurusan teknik sipil. Baik teman-teman, langsung saja ya. Teknik sipil. Seperti apa sih jurusan teknik sipil? Mungkin teman-teman ada yang bertanya ya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya kepada diri sendiri, saya pengen jurusan teknik sipil. Tapi seperti apa sih jurusan teknik sipil itu? Gimana sih passion yang sesuai? Gimana sih prospek kerjanya teknik sipil itu? Bagaimana sih mata kuliahnya? Mungkin di sini saya coba sharing ya teman-teman. Informasi singkat lah istilahnya, informasi singkat terkait jurusan teknik sipil. Teknik sipil merupakan bidang ilmu yang mempelajari perencanaan, perancangan, manufaktur, manajemen, pengolahan, dan konservasi dari beragam fasilitas dan sistem untuk mendukung sebuah kota, pedesaan, dan perkotaan. Ilmu ini mempelajari proses merancang, membangun, serta merenovasi tidak hanya bangunan gedung, tapi juga infrastruktur jalan, jembatan, bendungan, dan infrastruktur lainnya. Teknik sipil punya peran yang sangat penting terhadap kegiatan manusia. Ilmunya berkembang sejalan dengan kebutuhan dan pergerakan manusia. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman sering melihat pembangunan jalan raya, pembangunan jembatan, bangunan gedung. Itu sepenuhnya adalah tugas seorang sipil atau tugas seorang lulusan teknik sipil. Jadi teman-teman sepenuhnya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti dari pembangunan jalan raya, jembatan, itu adalah sepenuhnya kerjaan seorang sarjana lulusan teknik sipil. Jadi teman-teman yang berminat atau teman-teman yang tertarik dengan kegiatan seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan atau bangunan gedung, mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan jurusan ini gitu. Jadi, seiring dengan kemajuan teknologi, transportasi akan berpengaruh pada pembangunan infrastruktur seperti perluasan jalan, pembangunan jalan tol, underpass, flyover, dan lain. Nah, ini merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lulusan teknik sipil gitu. Jadi, perubahan lingkungan pun akan mempengaruhi terhadap pembangunan. Unsur cuaca, iklim, struktur tanah, dan gempa bumi menjadi pertimbangan penting dalam pembangunan gedung dan infrastruktur. Jadi, seorang lulusan teknik sipil harus profesional di bidangnya dan haruslah cermat dan teliti, apalagi terkait dengan pembangunan. Jangan sampai pembangunan itu cuma bertahan sekian dan membahayakan di kedepan hari gitu. Jadi seorang lulusan teknik sipil ini betul-betul merancang atau membangun sesuatu bangunan atau jalan raya itu betul-betul harus dengan cermat dan teliti dan mempertimbangkan aspek dari dampak yang akan terjadi. Untuk mata kuliah yang ada di jurusan teknik sipil itu banyak ya teman-teman. Mungkin saya hanya bisa berbagi sedikit informasi terkait mata kuliah yang ada di teknik sipil. Jadi itu ada saya rangkum ya teman-teman dari berbagai sumber. Itu ada yang pertama itu ada menggambar teknik, yang kedua ada analis struktur, irigasi dan drainase, manajemen konstruksi, ekonomi teknik, perencanaan perkerasan jalan, komputer aided design atau CAD, matematika rekayasa, fisika dasar, pengantar rekayasa dan desain, rekayasa bahan konstruksi, mekanika fluida dan hidrolika, mekanika tanah, struktur beton, rekayasa lingkungan, manajemen konstruksi. Jadi teman-teman untuk mata kuliah teknik sipil langsung mempelajari terkait konstruksi gitu. Jadi makanya untuk itu lulusan teknik sipil ini betul-betul harus cermat dan teliti ya teman-teman terkait ketahanan suatu bangunan atau yang lain-lain gitu. Jadi mata kuliahnya juga betul-betul terkhusus gitu. Untuk mata kuliah teknik sipil mungkin masih banyak ya teman-teman yang belum bisa saya cantumkan di sini gitu. Saya masukkan di sini, mungkin ada beberapa lagi gitu mata kuliah yang akan dipelajari di teknik sipil. Untuk prospek kerja tersendiri, teknik sipil ini sangat luas ya teman-teman. Teknik sipil ini sangat melebar di mana-mana gitu, sangat mempunyai prospek kerja yang sangat luas gitu, sangat. Coba di sini saya hanya memberikan sedikit gambaran terkait prospek kerja teknik sipil itu di bidang pemerintahan dan di sektor swasta. Untuk bidang pemerintahan sendiri itu ada lulusan teknik sipil itu
bisa bekerja di Kementerian PUPR, Kementerian ATR dan BPN, Kementerian Perhubungan, Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan banyak lagi ya teman-teman. Untuk di bidang pemerintahan itu sangat banyak sekali dibutuhkan seorang lulusan teknik sipil gitu. Sementara di sektor swasta, peran teknik sipil dalam pembangunan itu sangat sangat penting ya, sangat sangat nyata ya, sangat nyata dilihat gitu. Seperti kontraktor, maksudnya kontraktor ini kayak kontraktor jalan raya, kontraktor pembangunan lah, kontraktor kontraktor. Jadi seorang lulusan teknik sipil ini bisa bekerja sebagai kontraktor, tenaga ahli infrastruktur, konsultan properti, developer, pengawas pekerjaan konstruksi, ahli bangunan gedung, drafter project, project manager, dan di bidang-bidang pemberdayaan juga para lulusan teknik sipil ini sangat banyak dibutuhkan gitu. Dan lainnya teman-teman, mungkin masih banyak bekerja dari lulusan teknik sipil ini karena di semua bidang teknik sipil ini pasti dibutuhkan gitu. Baik teman-teman, terkait informasi singkat terkait jurusan teknik sipil hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan maupun kesalahan terkait informasi, saya mohon maaf. Mampir waktu. Oke waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.